Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Miss Dita. Perkenalkan, saya Ravelino Sebastian Santoso, mahasiswa Informatika Angkatan 2019, NPM 1907-10062. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai poster dari rancangan aplikasi yang sudah dibuat oleh kelompok saya, yaitu kelompok 3, mengenai alat bantu untuk penyandang tunagrahita. Adapun poster dan video yang saya buat ini digunakan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Pemikiran Desain dan Kreativitas. Baik, langsung saja saya mulai penjelasan posternya. Pertama akan saya mulai menjelaskan dari judul aplikasi. Judul aplikasi yang kami buat yaitu Teragra, terdiri dari dua kata, yaitu terapi dan grahita. Sesuai dengan tujuan dari dibuatnya aplikasi ini yaitu untuk menjadi sarana terapi bagi penyandang tunagrahita, khususnya anak-anak. Kemudian saya berikan slogan yaitu satu aplikasi terpadu untuk berbagai kebutuhan penyandang tunagrahita. Selanjutnya saya akan menjelaskan fungsi dari aplikasi Teragra ini. Pertama, saya perkenalkan dulu kalau aplikasi Teragra ini berbasis mobile yang menggunakan OS Android maupun iOS. Jadi bisa digunakan pada hampir seluruh smartphone yang ada di dunia ini. Kemudian fungsi utamanya yaitu untuk membantu perkembangan anak penyandang tunagrahita. Kemudian untuk memenuhi fungsi ini ada 4 hal yang penting yang bisa diperhatikan, yaitu pertama, permainan untuk mengasah kemampuan intelektual dari anak-anak penyandang tunagrahita. Kemudian juga ada pencatatan atau track and record untuk mengontrol perkembangan anak-anak tunagrahita. Kemudian ada penghargaan, yaitu untuk memberi motivasi untuk terus berkembang bagi anak-anak penyandang tunagrahita, serta juga ada pelayanan berupa konsultasi dengan psikiater profesional bagi orang tua atau wali penyandang tunagrahita. Selanjutnya akan saya jelaskan menu utama dari aplikasi Teragra ini. Yang pertama yaitu tentunya ada game. Game ini terdiri dari 5 subgame, yaitu subgame yang pertama adalah daya ingat, subgame kedua adalah motorik halus, subgame ketiga adalah bahasa, subgame keempat adalah logika, dan subgame kelima adalah simulasi. Kelima kategori subgame ini sudah kami research dan kami temukan bahwa 5 kategori subgame ini merupakan cara yang paling efektif untuk meningkatkan perkembangan anak tunagrahita. Selanjutnya ada juga menu progres yang menunjukkan perkembangan dari anak-anak penyandang tunagrahita yang mendownload aplikasi Teragra ini. Perkembangannya dibagi menjadi 1 bulanan, 2 mingguan, dan dalam harian pula juga ada. Setelah itu juga ada menu reward yang isinya penghargaan dari berbagai aspek. Jadi seperti dari permainan, dari konstansi login, dan sebagainya. Kemudian juga ada menu chat dan FAQ untuk orang tua atau wali penyandang tunagrahita. Chat ini nanti akan diintegrasikan dengan psikiater profesional yang bisa dimanfaatkan untuk konsultasi. Dan FAQ mengandung beberapa pertanyaan serta jawaban yang sering ditanyakan oleh baik penyandang tunagrahita maupun orang tua penyandang tunagrahita tersebut. Kemudian saya juga akan menjelaskan kelebihan dari aplikasi ini. Pertama, yaitu satu aplikasi dengan beragam kebutuhan. Jadi, pada masa modern ini sangat populer ada konsep yaitu one-stop shopping atau one-stop solution, dan kami dari kelompok 3 berusaha untuk menghadirkan hal tersebut di dalam aplikasi ini. Jadi bisa dilihat dari menu utama terdapat aplikasi, terdapat game, kemudian terdapat pencatatan yaitu progress, kemudian juga ada layanan dengan pihak eksternal seperti psikiater melalui chat dan fax,
Dan kemudian juga ada reward untuk terus memotivasi anak-anak penyandang tunagrahita tersebut. Ya, kemudian yang kedua yaitu tadi track and record intensif dan akurat. Jadi kami sudah menyediakan pencatatan baik secara harian, mingguan maupun bulanan. Jadi bisa dipastikan perkembangan anak itu dapat dipantau dengan baik dan dapat diberikan solusinya apabila terdapat masalah atau gangguan dalam perkembangan tersebut. Kemudian yang ketiga yaitu layanan konsultasi dengan psikiater profesional. Jadi nanti kami selaku developer dari Teragra akan bekerja sama dengan beberapa psikiater profesional untuk memberikan konsultasi secara gratis kepada pengguna aplikasi Teragra. Lalu ada juga FAQ yang lengkap dan terpercaya. Jadi jawaban-jawaban serta pertanyaan yang sering ditanyakan akan kami gali dari sumber-sumber yang terpercaya, lalu kami olah sedemikian rupa, dan akan kami sajikan dengan cara yang mudah untuk dipahami bagi pengguna aplikasi Teragra. Dan yang kelima, aplikasi ini tidak dipungut biaya atau alias gratis, jadi tidak menyusahkan bagi penyandang Teragra yang kurang mampu secara ekonomi. Kemudian di sini ada penjelasan singkat mengenai bagaimana cara menggunakan aplikasi Teragra. Jadi langkah-langkah yang ditulis ini merupakan langkah yang paling awal. Untuk langkah penggunaannya secara real tadi sudah saya sematkan di menu utama, yaitu ada game, progress, reward, dan chat serta FAQ. Nah, jadi untuk langkah awal bagi user bisa install aplikasi Teragra dulu di Play Store untuk HP dengan operating system Android dan App Store di HP dengan operating system iOS. Kemudian bisa membuat akun Teragra terlebih dahulu untuk login. Dan yang ketiga, bisa menonton video demonstrasi aplikasi Teragra di link yang sudah disediakan. Baik, akan saya mulai demonstrasi dari aplikasi Teragra. Saat user pertama kali masuk ke aplikasi Teragra ini akan muncul login interface. User diharuskan untuk mengisi email ataupun username dan password. Jika user baru pertama kali menggunakan aplikasi Teragra, maka bisa sign up. Kami akan menyediakan website untuk sign up bagi pengguna Teragra baru, atau jika ingin lebih mudah bisa sign up melalui akun Google. Kemudian jika user sudah mengisi username serta password, bisa diklik sign in, kemudian akan lanjut ke menu utama aplikasi Teragra. Jadi di aplikasi Teragra ini tadi seperti yang sudah disebutkan pada poster, ada 4 menu utama yaitu game, progress, reward, serta chat dan FAQ. Kemudian ada profile picture, serta nama atau username dari user yang sedang login. Kemudian ada nama aplikasi, serta tombol help dan pengaturan. Untuk pertama, saya akan mendemonstrasikan dari game ini. Jadi game yang kami buat totalnya ada 5. Kami akan bagi ke dalam 2 seksi yaitu daya ingat, motorik halus, bahasa, serta logika dan simulasi. Untuk kembali ke menu utama, user tinggal memencet tombol back ini dan akan kembali ke menu utama. Kemudian untuk game daya ingat, jadi nanti untuk user interface-nya ada seperti ini, kemudian dilanjutkan dengan tombol play untuk masuk ke dalam gamenya. Jika salah pencet atau tidak ingin memainkan game daya ingat, user bisa memencet tombol back dan akan kembali ke menu kategori game. Untuk game-game yang lain sama, user interface-nya seperti ini. Bahasa juga hampir sama dengan daya ingat dan motorik halus, serta logika dan simulasi terdiri dari cara kerja yang sama. Kemudian akan saya demonstrasikan dari progress. Ya, jadi progress ini menggambarkan perkembangan pengguna atau anak-anak penyandang tunagrahita secara bulanan. Untuk pertama kali kami akan
menunjukkan perkembangannya secara bulanan. Untuk lebih detailnya dapat diklik bulan apa yang ingin dilihat progresnya. Kita ambil contoh bulan Juni. Jadi nanti ini interface-nya akan berupa bulan Juni sendiri khusus. Perkembangannya jadi game 1, game 2, game 3, game 4, game 5 itu yang tadi ada di kategori game. Kemudian untuk melihat perkembangannya secara mingguan, kita bisa klik lagi di sini. Nah, ini nanti akan menunjukkan perkembangan anak secara dari minggu pertama hingga minggu terakhir atau minggu keempat secara normalnya. Setelah dari mingguan, kita juga bisa melihat track dan record harian saat dipencet minggu ketiga ini. Jadi sama fungsinya seperti tadi akan ditunjukkan secara detail minggu ketiga sendiri. Lalu diklik lagi untuk melihat perkembangan harian. Jadi perkembangannya ini terdiri dari hari-hari yaitu Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan Minggu. Untuk melihat tampilan hari yang lain bisa di swipe. Untuk kembali juga bisa di swipe kembali. Kemudian dari sini juga bisa dilihat minggu yang lain. Jadi tinggal diklik minggu yang ingin dicari, kemudian tampilannya juga sama, bisa di swipe juga. Nah, untuk kembali ke menu mingguan bisa memencet back. Nah, ini akan kembali sesuai minggu yang tadi dicari. Untuk langsung kembali ke menu utama, bisa memencet progress. Nah, setelah penjelasan progress, saya akan mendemonstrasikan isi dari reward ini. Nah, reward ini isinya adalah pencapaian dari pengguna aplikasi Teragrita ini. Nanti di sini formatnya adalah judul pencapaian, dan kami menggunakan sistem GEMS. Jadi nanti setelah pencapaian tertentu, anak-anak dapat mendapatkan reward berupa GEMS berapa buah jumlahnya. Untuk kemudian bisa dipencet get di sini. Nah, nanti akan muncul pertambahan GEMS. Kemudian untuk kembali bisa pencet back. Nah, yang terakhir adalah demonstrasi chat dan FAQ. Nanti bentuk dari FAQ ini yaitu pertanyaan-pertanyaan dan pertanyaan. Kemudian saat pertanyaan tersebut diklik, akan muncul jawaban dari pertanyaan tersebut. Kemudian untuk chat dengan terapis atau psikiater bisa melalui tombol ini. Dan nanti bentuknya akan seperti media sosial biasa atau messenger seperti itu. Nanti di sini akan ada kalimat yang user tulis dan untuk bagian sini ada kalimat yang ditulis oleh psikiater. Kemudian untuk kembali bisa mencet back, lalu back lagi. Nah, sekian demonstrasi dari aplikasi Teragra. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya.